demikian kita dapat melihat dan memahami bahwasanya semakin berat cabaran dihadapi oleh seseorang di jalan Allah, maka semakin tinggi darjat seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian katakan ats-tsawabu ala qadri an-nasab, pahala itu bergantung kepada kesusahan dan kepayahan di dalam menghadapi dugaan dari Allah Subhanahu wa taala. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, kata baginda Rasulullah. Orang yang paling berat dugaannya ini adalah para nabi, kemudian orang-orang yang menghampiri kedudukannya dengan para nabi, para aulia, para siddiqin, dan orang-orang yang saleh. Dengan demikian di dalam kita berhadapan dengan dugaan, tidaklah dilihat dugaan itu berat atau susah dan sukar, namun pada masa yang sama jadikan dugaan itu sebagai tangga untuk seseorang mendapatkan kemuliaan dan darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu dugaan akan menjadi ringan, dengan begitu musibah akan menjadi peluang bagi seseorang untuk mendapatkan pemberian daripada Allah di sebalik dugaan. Umpamanya adalah orang yang dia minum obat yang rasanya pahit, mungkin dia susah minum obatnya, tapi untuk mendapatkan kesembuhan, atau dia kena terapi dengan dengan terapi tertentu untuk mendapatkan kesembuhan dan kesehatan. Wahakadha, dugaan itu adalah jembatan untuk mendapatkan kedudukan, ya. Maka Nabi bersabda, rahimallahu Musa laqad udhiya aktsara min hadza, pada aku namun beliau bersabar. Yani ingatnya Nabi Muhammad tentang Nabi Musa. Bila ketika diganggu, ketika disukar, lalu kita bandingkan dengan orang lain yang lebih sukar, maka kita akan melihat kita ini berada dalam keadaan nikmat. Pagi tadi ada orang hantar sama saya di potongan video, nampak seorang naik basikal membawa anak-anaknya, lebih kurang 8 orang dalam satu 9 orang ke 9 dalam satu basikal. Seorang lelaki tadi berkulit hitam, ya mungkin ini di Allah alam di Afrika atau di Sudan atau di jadi 9 orang anaknya, mungkin anak dia itu atau anak jiran, walhasil anak kecil-kecil, dihantar pergi ke sekolah naik basikal dengan satu basikal. Maka ketika melihat keadaan seperti ini, betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, betapa besar kemudahan yang Allah beri kepada kita. Jadi kita ini bercermin dengan apa yang ada pada orang lain untuk kita mengambil pengajaran daripada apa yang ada pada orang. Kalau ini dalam kehidupan kita keseharian, kehidupan para nabi adalah merupakan contoh yang paling utama untuk diteladani, agar supaya kita dapat mencontohi apa yang ada kepada mereka untuk dapat diambil ibrahnya oleh kita.